Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling awal sekali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat hidayah serta limpahan nikmat yang tak terhingga kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah atas izinnya kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita minadz zulumatil jahli ila nuril ma'rifah, dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya ilahiyah. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menegakkan dan menyebarkan kehidupan yang islami di dunia ini, itu harus menjadi cita-cita utama kita. Harus menjadi keinginan yang kita prioritaskan. Kemudian bagaimana cara kita menumbuhkan masyarakat yang berkehidupan Islami itu? Tentunya ini harus diawali dengan pribadi-pribadi yang Islami. Kemudian akan tumbuh keluarga-keluarga yang Islami. Dan insya Allah lambat atau cepat kita akan mendapatkan masyarakat yang berkehidupan Islami itu. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini Al-Fakir sedikit ingin menjelaskan tentang fungsi ibadah yang saat ini kita lakukan, yakni ibadah saum, ibadah Ramadan, ibadah puasa ini sebagai fungsi utama untuk membentuk masyarakat yang memiliki nilai-nilai keislaman yang baik itu. Yang pertama, bahwa fungsi puasa ini sebagai yang memiliki nilai-nilai keutamaan dalam menciptakan masyarakat yang Islami adalah puasa memiliki fungsi sebagai pakaian takwa. Sebagaimana memang tujuan utama daripada puasa itu sendiri. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim yang sama-sama sudah kita ketahui dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi fungsi utama yang pertama sekali ibadah puasa itu adalah untuk menciptakan pribadi-pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala pribadi-pribadi yang takwa itu sudah muncul, sudah terbentuk, maka akan terbentuklah keluarga-keluarga yang memiliki kehidupan yang Islami. Yang pada akhirnya akan ada kelompok-kelompok atau masyarakat-masyarakat yang memiliki kehidupan yang Islami itu. Kita contohkan saja. Ada seseorang yang memiliki pakaian atau memakai baju dan celana putih-putih. Dia akan selalu berhati-hati di mana dia duduk, di mana dia berbaring, ya, agar pakaiannya tidak terkena kotoran. Karena sedikit saja terkena kotoran itu, maka akan terlihat pakaiannya itu menjadi kotor. Itu sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, fungsi utama puasa dalam menciptakan masyarakat yang memiliki nilai-nilai Islam itu adalah puasa dapat menciptakan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita istilahkan dengan taqarruba ilallah. Semakin dekat dengan Allah. Tatkala kita berpuasa, maka akan terciptalah pribadi-pribadi yang semakin dekat dengan Allah dengan berbagai aktivitas-aktivitas yang ada di bulan suci Ramadan ini. Baik itu qiyamul lail, baik itu iktikaf dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan inilah yang menciptakan manusia-manusia, pribadi-pribadi yang Islami, sehingga muncullah masyarakat-masyarakat yang Islami yang kita inginkan itu.
Kemudian poin yang ketiga adalah puasa sebagai perisai, puasa sebagai tameng. Karena kata baginda Rasulullah SAW, puasa adalah perisai. Dan apabila kalian sedang berpuasa, maka hindarilah perkataan-perkataan yang tidak baik. Dan apabila ada orang yang mengajak kalian untuk bertengkar, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Dengan berpuasa inilah kita akan semakin kuat dengan perisai itu. Maka kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan terciptanya pribadi-pribadi yang memiliki perisai terhadap maksiat kepada Allah ini, terhadap dosa yang dilakukannya, maka insya Allah akan muncul pribadi-pribadi yang pada akhirnya akan muncul juga masyarakat yang memiliki nilai-nilai keislaman yang baik itu. Kemudian selanjutnya, fungsi daripada puasa itu adalah menciptakan seseorang yang memiliki keikhlasan dalam dirinya. Coba kita bayangkan, bagaimana puasa ini dapat dilakukan tanpa dia memiliki keikhlasan. Padahal orang yang tidak memiliki keikhlasan itu tidak akan mampu melaksanakan puasa. Orang tidak tahu apakah dia berpuasa atau tidak berpuasa. Hanya Allah saja yang tahu. Sehingga Allah mengatakan, ibadah itu memiliki pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkait dengan pahala ibadah puasa ini, tidak ada yang bisa menandinginya dan hanya Allah sajalah yang membalasnya. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, fungsi puasa adalah untuk mempererat hubungan silaturahmi di antara kita sekalian. Mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita sekalian. Sehingga insya Allah dengan puasa ini kita akan semakin dekat, kita akan semakin memperkokoh persaudaraan kita sesama muslim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilafan dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.